Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Putri Desi Wulansari, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai metode pemeriksaan ektoparasit pada benih ikan. Kita awali dengan tujuan dari pengamatan ektoparasit pada benih ikan. Mengapa kita harus melakukan pemeriksaan ektoparasit, terutama pada fase benih, adalah bahwa pada sistem manajemen budidaya yang baik, pemeriksaan kesehatan atau monitoring kesehatan sebaiknya rutin untuk dilakukan, terutama untuk ikan-ikan pada fase benih. Karena pada fase benih, ikan masih rentan terhadap adanya infeksi dari patogen. Ada beberapa macam metode untuk melakukan pemeriksaan ektoparasit pada benih. Kita mulai dengan tujuan dari pengamatan ektoparasit. Pertama adalah kita bisa mengetahui jenis ektoparasit apa saja yang menginvestasi pada benih ikan. Yang kedua, kita bisa mengetahui predileksi atau tempat di mana ektoparasit tersebut menempel pada benih ikan. Berikut adalah beberapa metode pemeriksaan dari ektoparasit. Kita bisa melakukan pemeriksaan ektoparasit dengan metode natif atau langsung. Artinya kita bisa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui secara langsung apa saja ektoparasit yang menginvestasi pada benih ikan. Yang kedua, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode scraping atau pengerokan. Pada metode ini, kita menggunakan pemeriksaan ulas lendir. Dan organ-organ yang diamati adalah karena ektoparasit, maka kita melakukan pemeriksaan pada permukaan tubuh dan juga insang. Untuk bahan-bahannya bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan ektoparasit pada benih ikan. Ini adalah benih yang sudah siap kita gunakan sebagai hewan coba atau hewan uji. Kita akan melakukan pemeriksaan dengan metode secara langsung. Pertama, benih kita letakkan di dalam petri dish. Kemudian kita bisa mengamati secara visual untuk mencari kemungkinan ektoparasit yang bisa kita lihat secara kasat mata. Kita bisa menggunakan bantuan kaca pembesar. Ini ada ektoparasit yang menempel, Argulus. Mungkin dari sini. Jika kita ingin melihat lebih jelas lagi, kita bisa menggunakan bantuan mikroskop stereo. Letakkan benih ikan yang sudah kita siapkan, kemudian kita setting mikroskop stereo sehingga nampak adanya ektoparasit pada ikan, pada benih. Nah, kita bisa atur jarak dari lensa maupun pencahayaan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini adalah benih yang akan kita gunakan untuk digunakan sebagai pemeriksaan ektoparasit. Ektoparasit, maka kita akan mendapatkan ulas lendir. Kita scraping pelan-pelan, seminimal mungkin tidak ada sisik yang terikut atau tidak banyak sisik yang terikut. Kemudian kita beri air.
supaya spesimen yang kita akan amati tipis. Kita tutup dengan cover glass. Kita amati di bawah mikroskop. Sama, kita harus memulai dari pengamatan 40 kali. Dari 40 kali kita bisa mendapatkan lapang pandang yang lebih luas, sehingga kita bisa menemukan apa yang jenis ektoparasit yang kita dapat. Nah, ketika sudah mendapatkan ektoparasit di bawah perbesaran 40 kali, kita bisa melakukan tambahan perbesaran menjadi 100 untuk melihat morfologi yang lebih detail dari ektoparasit yang kita temukan. Kemungkinan ektoparasit yang ditemukan pada benih ikan yang umumnya ditemukan pada benih-benih ikan di Indonesia antara lain adalah dari Trichodina, dari Ichthyopteryus multifilis, ada juga jenis ektoparasit Gyrodactylus, Dactylogyrus, dan juga Costia. Kita bahas secara detail pada slide berikutnya. Saya hanya mengambil 1 atau 2 contoh dari ektoparasit yang sering ditemukan. Ini adalah ektoparasit Trichodina yang bisa ditemukan menginvestasi pada benih ikan. Jadi ektoparasit ini merupakan ektoparasit dari kelas Ciliata. Kita bisa menemukan ektoparasit ini baik pada ikan air laut maupun ikan air tawar, dan sering sekali ditemukan menginvestasi pada ikan-ikan fase benih. Jadi ketika dilihat di bawah mikroskop, berikut adalah penampakan dari Trichodina. Mengapa dia masuk ke dalam kelas Ciliata? Karena tubuh dari Trichodina dikelilingi oleh silia. Berikut adalah silia dari Trichodina, dan ukuran dari parasit ini adalah mikroskopis sehingga hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Ini di dalam internal tubuh dari Trichodina bisa kita lihat oral disc atau dentikel yang menjadi kunci identifikasi dari masing-masing spesies Trichodina. Secara detail bisa kita lihat pada video yang telah saya unduh melalui channel YouTube berikut ini. Melaporkan hasil kegiatan pemeriksaan parasit di stasiun karantina ikan Palangkaraya pada sampel ikan mutia ditemukan parasit Trichodina sp. Parasit ini merupakan anggota dari Peritrichus ciliata. Selanjutnya, untuk ektoparasit yang mungkin ditemukan pada fase benih ikan, terutama pada ikan-ikan air tawar, adalah Ichthyopteryus multifilis. Ichthyopteryus multifilis ini bentuknya sangat khas sekali, yaitu berupa bulat, dan ciri khas dari Ichthyopteryus multifilis ini adalah kita bisa melihat bentukan tapal kuda. Jika kita menemukan masih dalam keadaan hidup, Ichthyopteryus multifilis ini bisa bergerak dengan cepat. Dan untuk ikan-ikan yang terinvestasi Ichthyopteryus ditandai dengan adanya white spot atau bintik putih pada sekujur permukaan tubuhnya. Jadi kalau kita mengenal white spot itu juga ada dari kelompok virus, juga ada dari kelompok parasit. Nah, jika diambil dengan ulas lendir, kita bisa melihat adanya bentukan Ichthyopteryus multifilis. Dan ini adalah morfologi dari Ichthyopteryus multifilis, di mana terdapat makronukleus, kemudian mikronukleus, dan juga
silia di sekujur permukaan tubuhnya. Sehingga parasit ini kita kelompokkan ke dalam protozoa ciliata. Rekan-rekan sekalian bisa melihat secara langsung melalui video yang sudah saya unggah. Nah, demikian pemaparan tentang ektoparasit pada benih ikan. Semoga bermanfaat.